Kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Ayat 28 kita nggak baca karena itu sudah dihafal. Kalau saudara belum hafal, belum tahu, silakan baca juga. Ayat yang sering kali kita pakai untuk menghibur diri kita kalau lagi ada masalah, ada tekanan hidup dan semuanya. Itu ayat 28-nya. Nah, ayat 29-nya, lihat ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, siapa guru kita kalau kita lihat ayat ini? Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku. Saudara, soal hidup ini cuma dua hal. Pelajaran yang Tuhan Yesus minta kepada kita untuk dipelajari bukan 4, bukan 10, bukan 100. Cuma dua hal saja. Ayo, menurut saudara, kalau suruh belajar cuma 2 soal saja itu gampang atau susah? Susah, terlalu dong, cuma 2 aja kok susah. Ayo jawab. Kalau belajar hanya 2 soal saja, itu susah atau gampang? Loh, belum tentu lagi. Aduh, susah bener. Cuma 2 saja, saudara. Nah, di sini kita belajar menjadi Kristen yang benar. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, maka semua orang-orang percaya itu paling banyak sering disebut murid. Betul tidak? Ya toh, di seluruh Kisah Para Rasul, kata murid itu dominan. Kata murid itu. Kata Kristen cuma 1 kali disebut di Kisah Para Rasul. Itu di Kisah Rasul pasal 11. Tapi semua itu disebut murid. Oke, saya tanya kepada saudara. Begitu muncul kata murid, saudara mendengar kata murid, muncul apa di benak saudara? Murid. Begitu mendengar kata murid, maka yang muncul kata belajar, bukan makan, awas. Nah, jadi kalau kita ini disebut murid Tuhan Yesus, maka kita harus rajin belajar. Oke. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus itu cukup unik. Uniknya di mana? Ini luar biasa. Kalau saudara baca Alkitab akan ketemu itu. Sekolahnya Tuhan Yesus itu nggak pernah dikasih batas umur. Jadi kalau ada orang bertobat umur 74 tahun, dia langsung masuk TK. Hebat bukan? Nggak ada batas umurnya. Lalu yang kedua, sekolahnya Tuhan Yesus itu uniknya, kalau ulangan tidak lulus-lulus, itu hairnya bisa sampai ribuan kali. Nah, semua sekolah di dunia ini, ya apalagi yang mahasiswa, berapa kali ujian? Nggak lulus, lalu harus drop out. Berapa kali? 3 kali. 4 itu maksimal. Kalau 4 kali, ada Pak dosen di situ. Mata kuliah yang sama tidak lulus, nggak mungkin ada kesempatan lagi. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus ini luar biasa. Ujiannya bisa jutaan kali di satu soal yang sama. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang nggak pinter-pinter. Sebab ujiannya jutaan kali, soal yang sama nggak lulus-lulus. Contoh, di antara semua soal-soal dasar ya, itu bukan matematika, tapi mengampuni. Nah, lu, ya, kenapa senyum-senyum? Mengampuni itu soal dasar, saudara. Luar biasa. Maka itu kalau orang Kristen nggak lulus di soal yang Tuhan berikan saat itu, maka orang Kristen itu tidak bisa maju ke soal yang lain. Harus selesai dulu soal itu. Jadi sekarang kita tahu, kalau saudara pernah bertanya, aku kenal dia, ya, itu sejak tahun 30-an. Lama betul. Misalnya, dari tahun 30-an jadi Kristen. Tapi sampai sekarang, ya begitu-begitu saja, nggak ada kemajuan. Dia sudah pindah berapa kali gereja itu. Gereja sedendak sudah habis dikelilingi. Terus dia pindah ke Rotterdam, misalnya begitu. Nah,
Persoalannya bukan di mana gereja dia berbakti. Persoalannya dia nggak mau lulus dari pelajaran-pelajaran dasar yang Tuhan berikan. Mengampuni. Ayo, siapa di antara saudara yang berkata, saya sih sudah mengampuni. Sungguh Pak Pendeta, saya sudah mengampuni. Tapi malas ketemu. Gobloknya sama itu, nggak ngampuni. Mengampuni itu, kalau sudah mengampuni, ketemu juga oke. Betul tidak, saudara? Nah, kita harus perhatikan ini. Yang ketiga, ya, sekolahnya Tuhan Yesus ini, soal-soal ulangan atau ujiannya itu nggak pernah ganti. Dari dulu yaitu saja di Alkitab itu soal-soal. Mikir nggak ini? Bayangkan soal-soal ujiannya itu nggak pernah ganti dari dulu yaitu. Bahkan lebih hebat lagi, sekolahnya Tuhan Yesus ini ujiannya boleh nyontek. Soalnya boleh dibawa pulang. Mau kerjakan jam berapa saja terserah. Hebat gak? Yang keempat, kalau saudara baca seluruh Alkitab, soal-soal Tuhan Yesus itu nggak pernah lebih dari 3. Maksimal itu 3 soal itu. Minimal 2, nggak ada yang 1. Jadi nggak ada 4 soal, 5 soal, tidak. Selalu 3. Saudara baca di seluruh Alkitab. Soal mengampuni, soal uang, soal apa saja itu maksimal itu 3. Nah di ayat 29 ini kita ketemu 2 soal. Nah saya ulangi ya. Nomor 1, sekolahnya Tuhan Yesus nggak pernah ada batas umur. Betul? Umur berapa saja baru bertobat masuk TK. Nomor 2, ujiannya kalau gagal boleh sampai jutaan kali. Pokoknya ditunggu sampai lulus. Malaikatnya nggak pernah bosen nungguin kita. Cuma geleng-geleng saja. Kok kamu lagi di kelas ini. Tapi malaikatnya nggak pernah bosan. Kenapa? 4L apa itu? Lu lagi. Nah, nomor 3, ya, soalnya nggak pernah ganti-ganti. Semuanya sudah tertulis di Alkitab. Bayangkan, jadi boleh nyontek, soalnya boleh di ngerpek orang Surabaya bilang, boleh dilihat di Alkitab, soalnya sama semua dari dulu. Nomor 4, soalnya maksimal berapa tadi? 3. Nah, saya tanya kepada saudara, kalau ada sekolah model begini, terus muridnya nggak lulus-lulus, itu yang goblok gurunya atau muridnya? Dan cepat jawab. Gurunya ngawur aja. Loh, coba lihat, yang bodoh siapa? Ya pasti kita muridnya ini. Sekolah sudah seenak itu. Coba saudara. Maka itu jangan suka marah kepada Tuhan. Nganggap dia tidak adil. Nganggap dia pilih kasih, terus marah-marah kepada Tuhan. Kalau kita mau rendah hati, dari semua konsep itu tadi, kita yang salah. Betul tidak? Bukan Tuhan yang salah. Karena kita nggak mau belajar. Susah. Loh, ngomel lagi. Nggak ada yang susah. Begitu gampang. Siap belajar? Cuma 2 soal, nggak banyak, saudara. Oke, kembali lagi. Ingat loh, sekolah ini boleh nyontek. Soalnya boleh dibawa pulang. Mau kerja jam berapa saja silakan isi. Hebat sekali. Oke, maka itu Kristen kita. Ingat loh, sudah September. Sudah pertengahan lagi, cepat benar bukan waktunya. Ingat sudah begini, sudah Desember lagi nanti itu. Ya nanti akhir tahun lagi. Ganti tahun lagi. Nah, mau nunggu ganti tahun berapa kali lagi kita ini untuk kita jadi pintar di hadapan Tuhan. Oke? Lihat. Pikulah kuk yang kupasang, Mazmur 29, dan belajarlah padaku. Siap? Loh, kok diam saja? Siap belajar pada Tuhan Yesus? Siap. 1, karena aku lemah lembut, bukan lemah gemulai, beda. Ya. Yang kedua, aku apa? Rendah hati. Nah, cuma 2 ini yang suruh belajar.
Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa hasilnya? Kalau kita lulus dari 2 soal ini, hasilnya itu luar biasa. Apa hasilnya? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, bahasa sehari-hari itu gampang. Jiwamu tidak stres. Maka itu kalau ada orang Kristen stres, pasti dia nggak pernah lulus dengan 2 soal ini. Lu bener loh saudara. Ayo, saya akan tunjukkan ilmiahnya. Ini nggak cuma firman. Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Kalau dia mengajar saya, nggak cuma firman saja, tapi diberi bukti-bukti ilmiahnya. Jadi bisa tahu apa itu dari bagian medis bagaimana. Di bagian sainsnya bagaimana. Alkitab ini hebat sekali. Maka itu kalau kita dipimpin Roh Kudus bisa meneliti firman ini, hidup ini luar biasa indah. Nggak ada yang berat, saudara. Nggak, amin, berat semua nih kalau gitu. Nggak ada yang berat. Bener. Bayangkan ini janji loh. Kalau kamu belajar kepadaku, berapa hal? 2 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Ya, bilang banyak berarti nggak bisa ngitung duit, gitu aja sudah. 2 itu sedikit. Lemah lembut dan rendah hati. Maka kita nggak akan stres. Maka itu kalau saya ketemu pendeta sampai stres, sudahlah, mau dihitung dari sudut mana saja, yang salah pasti pendeta itu. Karena kalau saudara baca lagi ayat 30, lebih hebat lagi. Dikatakan ini 30-nya ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan baca sama-sama, bebanku pun ringan. Kalau sampai ada pendeta stres, berarti dia sedang tidak mikul beban Tuhan Yesus, tapi beban mertuanya yang dipikul. Dah gitu saja artinya. Ngerti? Beban mertua itu jauh lebih berat daripada bebannya Tuhan Yesus. Ngerti nggak ilustrasi itu? Beban Tuhan nggak pernah berat, ringan. Dia berkata, bukan mikul kapuk, lain ceritanya. Nah, jadi kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus 2 hal ini, hidup itu luar biasa. Oke, kita lihat satu persatu. Apa itu lemah lembut? Saudara mengerti kata fleksibel? Itu arti kata lemah lembut dalam bahasa sainsnya, dalam bahasa ilmiahnya. Lemah lembut itu lentur. Bahasa Belandanya lentur itu apa? Bukan. Luntur. Wah, ini lama di Belanda bisa bagian luntur lagi. Apa lentur bahasa Belandanya? Ya, itu bahasa Indonesia karet lagi ya. Ayo, bahasa Belanda lentur apa? Tolong. Elastis? Iya, elastis, lentur. Nah, saudara, sesuatu yang lentur itu bisa patah atau tidak? Nggak bisa. Nah, lentur itu, elastis itu mau diapain saja, buat dia nggak masalah. Kalau pakai kalimat lain, kata lemah lembut, ya, lentur, fleksibel, itu juga apa-apa pas. Bayangkan kalau ukuran kaki kita lemah lembut. Benar, itu enaknya luar biasa. Mau dikasih umur 38 pas, kasih 43 pas, kasih nomor 36 pas. Waduh, itu hidup itu enak sekali kayak begitu itu. Ngerti nggak? Itu karena lemah lembut, kata lentur. Nah, bayangkan kalau hidup seperti itu, mana bisa stres? Saya coba cari, saudara, dalam hidup ini, benda apa yang paling cocok untuk menggambarkan lemah lembut itu. Siapa bisa jawab? Ada satu benda yang paling pas untuk menggambarkan itu. Ayo. Karet, kaos kaki, bukan kaos kaki. Kita nggak bisa pakai kaos kaki bayi, bukan. Ayo, bukan karet. Spon, bukan. Hampir betul. Gel, hampir betul. Air, susah bener.
Loh, betul enggak? Air itu benda yang enggak pernah ngelawan. Saudara masukkan botol, ya kayak botol. Betul? Saudara masukkan ke tempat yang bulat, ya tempat bulat. Saudara masukkan ke tempat yang persegi, dia persegi. Nah, renungkan. Kalau ini yang diajarkan Tuhan Yesus, bisakah hidup itu bermasalah? Lah, coba jawab. Enggak bisa. Maka itu saudara diletakkan dalam kondisi seperti apapun. Kalau kita lulus dalam pelajaran lemah lembut, kita nggak akan pernah punya masalah dengan siapa saja dan di mana saja. Betul tidak? Kenapa kita nggak akan pernah punya masalah dengan siapa saja dan dengan apa saja? Kalau kita lulus dengan lemah lembut. Kenapa yuk? Mau ketemu istri cerewet, pas. Ketemu istri kaku, pas. Maka itu nggak akan ada orang kawin cerai. Semuanya pas, nggak masalah. Kok nggak amin? Ketemu suami model begini, suami model begitu, pas, nggak akan ada masalah dalam hidup ini. Ini tertawa itu artinya apa? Nggak stres, oh puji Tuhan, pas. Lu bener saudara, lemah lembut itu luar biasa. Saudara kerja di mana saja. Model majikan saudara mau bengis mau tidak, nggak ada masalah. Sebab air itu bisa ngikuti tempat itu. Loh, kok nggak amin lagi? Nah, masalahnya kita beku terus. Ya, jadi itu tadi. Kelamaan di Belanda. Ayo pulang Indonesia aja kalau gitu. Lu betul nggak saudara? Nah, lihat ini. Air, saudara cari pisau setajam apa? Potong dia, bisa tidak? Ayo, bisa tidak? Nganggur apa orang motong air? Nggak mungkin air bisa dipotong. Ayo, betul? Coba, mau sampai capek ya dia begitu saja. Tapi air yang sama, begitu beku, nggak usah pisau, kena kuku aja tergores. Ngerti ilustrasi ini? Jadi kalau ada orang Kristen hobinya suka tersinggung, es kamu dah gitu aja. Ya toh, es itu kena dikit aja, aduh. Maka itu siapa yang suka tersinggung bertobat hari ini. Karena saudara belum Kristen. Nah, di dunia ini hanya ada dua jenis orang yang gak bisa tersinggung. Satu orang Kristen yang betul-betul Kristen. Dua orang tuli. Betul gak? Itu orang tuli yang kedua gak bisa tersinggung. Gila lu. Nah, jangan milih yang kedua, yang pertama saja. Lemah lembut itu luar biasa, saudara. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan diri belajarlah kepadaku? Saudara ingat, dia datang dari surga. Betul, dia datang dari surga. Masuk ke dunia, itu masalah nggak buat Tuhan kita sebetulnya? Ayo coba jawab, masalah tidak buat dia dari surga masuk ke dunia. Apa saja contoh masalahnya, ayo? Digebukin apalagi, bukan cuma itu. Nggak cocok semua. Betul, nggak cocok semua. Tahun 86, kalau saya ngecerita itu, aduh mampun betul. Tapi nggak salah karena nggak diberitahu. Tahun 86 bulan Mei. Saudara, waktu itu Billy Graham mengadakan acara kedua di Amsterdam. Di Amsterdam Rai. Yang pertama tahun 83, itu saya nggak ikut, 86 saya ikut. Dia mengundang kurang lebih 14.000 penginjil keliling sedunia. Dibayari gratis oleh Billy Graham. Kami dari Indonesia kira-kira ada 400 sekian puluh orang untuk ikut. Nah, terus dibagi-bagi. Ada di Jarbeurs, di Utrecht, dan semuanya. Saya dengan kelompok berapa penginjil dari berapa daerah di Indonesia dapat di Hotel De Witte Bergen. Masih ada sampai sekarang hotel itu. Hotel tua sekali. Hari ketiga kami diusir keluar, dipindahkan semua. Gara-garanya sebagian besar rombongan Indonesia ini nggak pernah keluar negeri.
Mereka mandi berak, bingung gak ada gayung. Jadi hotel itu kebanjiran sebab mereka jebyur-jebyur. Hari kedua kamu sudah dimarahi bukan cuma karena mandi. Habis perut orang Indonesia perut karung, pagi dimakani roti mana kenyang. Jadi waktu sarapan langsung habis dibawain semua ke acara itu karena takut lapar. Saya gitu masalah mandinya juga. Nah bayangkan itu sama-sama masih di dunia. Cuma dari Indonesia dengan Belanda sudah nggak cocok. Apalagi yang dari surga ke dunia. Bisa bayangkan. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak lemah lembut, kira-kira dia jadi apa? Stres. Nah itu tadi. Pasti dia stres. Saudara, kalau saudara baca 4 Injil dengan baik, maka saudara akan kagum pada Tuhan Yesus. Melihat karakternya Thomas kayak begitu. Betul? Petrus kayak begitu. Siapa lagi? Yohanes. Jangan anggap Yohanes itu murid baik loh, saudara. Di salah satu peristiwa, Rasul Yohanes pernah bilang gini, Guru, boleh nggak aku minta api dari langit? Nah, Tuhan Yesus kan bingung. Kapan ada pelajaran minta api? Terus Tuhan Yesus tanya, untuk apa yo api itu? Aku mau bakar 50 orang Samaria itu. Wih, Yesus kaget. Pelajaran kapan ada bakar orang? Nah, tidak dijelaskan kenapa Yohanes ingin bakar orang, itu nggak dijelaskan. Tapi bayangkan Yohanes bisa sekejam itu. Ya pasti nggak diturutin oleh Tuhan Yesus. Nah, lebih-lebih Yudasnya lagi, somata duitan, pengkhianat lagi. Nah, kalau Tuhan Yesus nggak lemah lembut, maka seluruh 4 Injil itu pasti penuh ayat begini. Maka jengkellah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas, kecewalah dia dengan Thomas. Kira-kira begitu enggak ayat-ayat di Alkitab? Kalau dia enggak lemah lembut, saudara, maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa tahun kita jadi Kristen? Sudahkah kita lemah lembut? Bisa fleksibel seperti air menghadapi situasi, kondisi, keadaan apapun juga. Juga menghadapi orang-orang yang gitu rasanya. Ngerti kata itu? Yang nyebelin itu. Bisa nggak kita fleksibel? Nah, ilmiahnya kita sudah tahu. Jadilah air, amin. Maka itu kalau saudara masih sering tersinggung, berarti saudara jadi es. Nah kita aja harus dipanasi es itu untuk jadi air kembali. Sekarang contoh di Alkitab. Siapa bisa nyebutkan? Dengan cepat. Siapa contoh buat saudara yang fleksibel di Alkitab? Jadi supaya kita nggak lihat cuma Yesus, itu kan Yesus. Nah kita lihat saudara kita. Ada di Alkitab. Betul, Yusuf. Kedua siapa? Paulus, hampir betul. Bukan, Ayub masih ngomel. Maria yang kedua. Ya, yang kedua Maria. Ya, saudara perhatikan ini. Bagaimana kita belajar seperti Tuhan Yesus? Matius 11 ayat 29. Kita akan terus lihat ayat itu. Lihat Yusuf. Pertama dia jadi anak emas, bukan? Anak kesayangan. Pas buat dia. Waktu berubah, kondisi berubah. Kakak-kakaknya yang 10 orang itu benci dia. Betul? Nasibnya berubah. Dia masuk sumur. Dia ngomel atau tidak di sumur itu? Enggak, pas di sumur itu juga. Jadi anak emas pas. Masuk sumur pas. Enak, fleksibel, elastis. Enggak masalah buat dia. Saya bayangkan ya waktu Yusuf di sumur itu, dia enggak teriak-teriak, tolong, gitu, enggak. Mungkin dia lagi main air, kecek gitu. Kira-kira begitu enggak? Karena dia enggak ngomel, saudara. Ruben bermurah hati, kakak pertamanya. Dijual jadi budak ke Mesir. Pas juga di Mesir. Nikmati betul di Mesir. Walaupun keadaan berubah. Dia enggak maki-maki, enggak nyumpai kakak-kakaknya.
Betul? Enggak sama sekali. Potifar diubah hatinya oleh Tuhan. Dia sayang Yusuf. Hidupnya berubah. Enggak jadi budak lagi. Pas. Enggak masalah buat dia. Istri Potifar cari masalah. Dia difitnah habis-habisan. Masuk penjara. Enggak ngomel juga. Di penjara pun dia nikmati. Bayangkan. Maka itu akhirnya setan yang capek sendiri. Itu sebabnya sampai Yusuf mati. Enggak ada catatan dosa. Itu yang luar biasa. Sebab akhirnya setan berkata gini. So, mulai sekarang sesuka-sukamu. Senjata gua sudah habis. Karena nggak ada lagi sudah senjatanya. Dia apakan saja. Pas. Karena dia jadi air. Saudara. Bisa bayangkan. Yang kedua Maria. Ayo kalau kita hidup pada zaman seperti itu. Ada orang berzina. Ketangkap. Tanpa diadili. Hukuman mati. Betul tidak? Zaman itu. Tahu-tahu Maria diminta untuk hamil sebelum menikah. Ayo kalau kita ini semuanya gadis sekarang di sini. Masih hidup pada hukum yang seperti itu. Jujur ngomong apa ya? Walaupun itu Tuhan yang ngomong. Ayo jawab. Enggak mau. Saya pernah minta Roh Kudus betul. Saya ingin jadi seperti Maria pada zaman itu. Saya tertawa sendiri. Karena saya ingin tahu kalau saya Maria pada zaman itu. Kira-kira saya mau apa? Padahal saya ini taat. Betul Tuhan saya mau. Tapi saya minta syarat. Salah satunya. Saya siap hamil Tuhan. Tapi perut gak mau besar. Itu kalau saya. Nah saya tidak tahu kalau sudah. Tapi taat toh. Mau nurut. Tapi pakai syarat. Saudara bayangkan kalau dari surga. Papa tidak kenal isi hati Maria. Gabriel malaikat itu. Berapa hari naik turun surga ke dunia. Sebab cari gadis mana mau. Loh betul nggak? Dari rumah ini siapa mau hamil belum kawin. Mana mau. Keliling seharian capek Tuhan. Pulang ke surga lagi. Besok turun lagi. Siapa mau hamil belum kawin. Siapa mau hamil. Mana ada yang mau. Tapi mengapa dari surga Gabriel langsung ke alamat yang tepat. Sebab Papa melihat hati Maria. Nah, seperti itu kalau Papa melihat hati kita. Ya. Berapa hari yang lalu ada seorang yang tanya kepada saya, bagaimana ya caranya belajar peka, sensitif, mendengar suara Tuhan. Saya bilang, untuk mendengar suara Tuhan tidak perlu belajar peka, sensitif. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Karena yang dibutuhkan cuma taat. Kalau Papa di surga tahu di hati kita ada ketaatan, dia pasti ngomong. Maka itu jangan pakai kata aku mesti puasa dulu supaya peka. Enggak, nanti jadi dukun malahan. Bukan begitu. Tapi taat. Temukan dalam hati saudara ada ketaatan tidak. Kira-kira ya atau tidak saudara? Jadi Tuhan gak butuh yang lain. Hanya butuh ketaatan. Nah Maria tadi elastis. Betul Mas tahu elastis? Diapa-apakan mau. Yusuf juga begitu. Diapa-apakan mau. Ditekuk ya tidak ngelawan. Diluruskan ya terima kasih. Dibengkokkan ya. Nah itulah lemah lembut. Siap belajar? Kalau pulang ada yang nekuk, saudara siap? Ngerti kata itu? Ada yang nipu, ada yang fitnah, ada yang apa? Ayo belajar, saudara. Tanggal 14 Agustus yang lalu. Lulus, itu master yang ke-39 saya luluskan. Dia master jurusan bahasa Indonesia. Ya, itu master tahu ya? Dalam master ya? Saya nggak tahu bahasa Belanda pakai kata master juga. Ya setelah sarjana terus meningkat satu lagi. Jadi saya sudah meluluskan 39 master. Dan bukan teologi. Tapi umum. Doktor saudara. Yang PhD. Sama pakai kata apa di Belanda? S3 itu. Doktor ya. Doktor.
Saya sudah meluluskan 3 orang. Nah, masih ada lagi 2 yang ngambil doktor sekarang masih sekolah. Yang ngambil master masih ada 4 orang yang kuliah. Dan tiap tahun itu tambah terus. Orang-orang heran. Kenapa saya bisa begitu? Saya cuma bilang, karena saya taat. Kalau Tuhan nyuruh saya nyekolahkan orang, saya akan sekolahkan. Maka itu kenapa kami bisa buat sekolah gratis. Karena guru-guru itu nggak dibayar, hanya terima persembahan saja. Dan itu sungguh luar biasa. Kalau dihitung dari tahun 81, saya itu mulai nyekolahkan orang itu tahun 81. Sampai sekarang yang lulus sarjana, itu kira-kira 300 sekian puluh orang. Maka itu Tuhan percaya betul kepada saya. Karena dia tahu apa yang saya kerjakan untuk memintarkan orang. 10 April yang lalu, lulus dokter yang ke-14. Dokter umum. Saya sudah meluluskan 2 spesialis. Bedah dengan anak. Dan saya akan terus menyekolahkan. Tiap kali Tuhan suruh, saya akan lakukan. Jadi ketaatan itu pasti ada buahnya. Katakan amin. Ketaatan pasti ada buahnya. Maka itu saudara, Tuhan tidak melihat berapa lama kita jadi Kristen. Betul tidak? Yang dia lihat buahnya apa? Selama kita jadi Kristen, buahnya apa? Maria dan Yusuf adalah 2 pribadi yang diapa-apakan oleh Bapa di surga. Dia mau. Dan itu sungguh luar biasa. Yang kedua, ya masih Matius 11. Apa lagi pelajarannya? Ayat 29. Rendah hati. Saudara, jangan, ini istilah di Indonesia, jangan ngomong rendah hati tapi di atas gunung. Ya sama aja bohong. Rendah hati itu artinya tidak memaksakan kehendak. Catat itu, ya. Rendah hati, lagi sekali, itu artinya tidak memaksakan keinginannya. Harus. Nah, saya punya kalimat ini. Perfect itu bagus. Betul? Tapi perfeksionis itu jahat. Betul tidak? Ya, saya ulangi lagi. Perfect itu bagus. Karena harus semuanya bagus. Tapi perfeksionis itu kebencian Tuhan. Orang yang tidak rendah hati, dia nggak akan bisa menerima keadaan orang lain. Orang yang tidak rendah hati itu artinya dia ingin orang lain kayak dia. Betul tidak? Lihat hukum yang kedua dari 2 hukum yang terbesar. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap. Betul? Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Apa bunyinya? Kasihlah sesamamu terus. Nah, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang perfeksionis memakai ayat itu. Nah, bukan itu artinya. Justru artinya, apa yang orang lain gak suka kamu buat untuk kamu, kamu jangan buat untuk orang lain. Bukan semua orang harus seperti aku. Karena kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan begitu artinya. Saudara, hukum ini sungguh hebat. Maka itu Tuhan Yesus bisa kumpul dengan siapapun juga, termasuk para orang berdosa, termasuk para pelacur, karena dia rendah hati. Saudara, pertanyaannya begini. Kekristenan kita itu tidak dinilai berapa tahun kita jadi Kristen. Kesimpulan dari 2 pelajaran ini. Kekristenan kita akan dinilai begini. Apakah orang-orang berdosa takut datang kepada kita atau tidak? Ngerti kata itu? Orang berdosa kalau ketemu orang Kristen yang sombong, dia mau bergaul tidak? Nggak mau. Karena itu Farisi. Maka itu orang-orang berdosa tidak akan pernah mau ketemu imam-imam, ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Ayo, kenapa mereka nggak berani ketemu tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat itu? Siapa bisa jawab?
Karena takut dihakimi. Karena nggak rendah hati. Tapi aneh, mereka tidak takut ketemu Tuhan Yesus. Betul? Lihat waktu ada perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak dan air mata itu. Kenapa dia berani? Lihat di Lukas 15 ayat 1. Dikatakan para pemungut cukai, orang berdosa bisa datang dan makan bersama Tuhan Yesus. Luar biasa. Maka itu ini ukuran kekristenan kita. Bukan sekolah di mana sudah berapa tahun jadi Kristen. Tapi apakah orang-orang berdosa takut atau tidak ketemu kita? Karena orang yang tidak rendah hati, dia akan menghakimi orang. Betul? Takut. Nah, maka jiwamu akan dapat ketenangan. Sudahlah saudara, pokoknya kalau saudara ngalami gelisah, nggak tenang, tegang, ya, dan macam-macam lagi, sudah, cuma satu saja. Pasti saudara sedang tidak lulus dengan 2 soal tadi. Mulai tenang dulu, cari di mana ya? Kenapa aku stres sekarang ini? Kenapa? Betul tidak kalau kita lihat ayat ini? Jadi nggak stres selama kita mengikut Tuhan Yesus, nggak akan stres saudara. Karena berjalan dengan Dia itu indah dan menyenangkan. Bagian terakhir, kita akan lihat nanti bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi orang-orang itu. Indah sekali. Kita buka Injil Markus pasal yang ke-10. Ada sebuah kisah yang menarik sekali. Di bagian yang terakhir, Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, lihat ini, dengan murid-muridnya. Nanti kita akan belajar bagaimana sikap murid-murid ini. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang siapa? Pengemis yang apa? Buta. Kasihan sudah buta, pengemis lagi. Bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, inilah orang-orang gak mau rendah hati itu. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Pertanyaannya, kenapa orang-orang ini negur? Termasuk murid-murid terus, saudara. Jelas ini, murid Yesus juga ikut negur. Pertanyaannya, siapa bisa jawab? Kenapa mereka menegur? Suruh diam. Iya, karena dia pengemis. Betul, nggak dihargai. Saudara, ternyata sikap ini masih ada banyak di dalam gereja sampai hari ini. Yesus hanya dianggap untuk orang-orang tertentu saja. Betul nggak kira-kira? Diam kamu, pengemis, buta lagi, ngapain? Mulailah ia berseru, malah kencang dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun bagaimana? Ayo, semakin keras ia berseru. Lihat hati Yesus. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Kira-kira orang-orang banyak itu malu nggak? Pasti malu. Maaf saudara, nggak usah bereaksi apa-apa kalau saya berkata kalimat ini. Tapi jujur, siapa yang sampai hari ini kita sudah mengaku Kristen, tapi masih melihat orang dari statusnya? Ngerti nggak kalimat ini? Kita tidak rendah hati. Jujur dalam hidup ini. Saudara, kerendahan hati Tuhan Yesus itu nampak dalam hidup sehari-hari. Bagaimana sikap kita melihat orang-orang itu ada di sekitar kita? Banyak orang tidak bisa menjadi Kristen yang percaya Tuhan Yesus bukan karena setan, tapi karena setan-setan Kristen. Wih. Ayo, siapa bisa jawab? Siapa itu setan Kristen? Orang Kristen yang jadi setan, gitu aja susah bener. Bener gak? Banyak orang nggak bisa percaya Yesus karena kelakuan kita sendiri. Yang kita membeda-bedakan kelas orang.
Kita lihat penampilan orang, kita lihat pendidikan orang, kita lihat pakaian orang, kita nggak rendah hati. Maka itu banyak orang jadi tersandung. Hari itu Bartimius mengalami mujizat karena dia jumpa dengan Tuhan yang luar biasa. Karena sikap rendah hati itu tadi. Lepas daripada kerendahan hati, ada yang menarik di dalam kisah Markus 10 ini. Saya kagum sekali. Saya ajak saudara kembali ke ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Jadi Bartimius kenal betul bahwa Tuhan Yesus itu dari Nazaret. Kenapa? Karena orang lupa di mana Yesus lahir. Kenapa orang lupa di mana Yesus lahir? Karena begitu lahir, Herodes mau bunuh, malaikat datang, mereka ngungsi ke Mesir. Ya toh? Jadi orang nggak tahu Yesus lahirnya di mana. Setelah umur sekian tahun, baru mereka balik. Tapi nggak ke Bethlehem, langsung ke Nazaret. Karena memang rumah Yusuf dan Maria di Nazaret. Mereka kalau di Nazaret sebagai apa kerjaannya? Tukang kayu. Nah, sampai dia besar, orang tahu dia dari Nazaret, bukan dari Bethlehem. Jadi nggak salah kalau Bartimius menyebut Yesus orang Nazaret. Tapi yang aneh, saudara, lihat teriakannya. 2 kali ia berseru Yesus dengan, ayo, Yesus anak Daud. Saya minta Roh Kudus menerangkan, kenapa dia tahu Yesus orang Nazaret, tapi dia panggil Yesus anak Daud. Ternyata ini rahasia iman yang luar biasa. Tadi kita memuji Tuhan, how great is our God. Kita memuji Yesus yang luar biasa. Jujur, dalam hati kita, seluar biasa bagaimana Tuhan kita. Orang buta ini, mata fisiknya tertutup, tapi mata hatinya terbuka. Kalau dia memanggil Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku, maka dia cuma dapat kursi, meja. Loh kenapa? Karena tukang kayu yang dipanggil. Ini rahasia iman yang luar biasa. Tapi dia panggil Yesus anak Daud. Siapa Daud? Raja. Ini yang kita harus belajar dari si buta ini tadi, saudara. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Sampai hari ini, Yesus buat kita masing-masing itu siapa? Mesin ATM? Ngerti kata itu? Karena banyak orang Kristen, Yesus cuma jadi mesin ATM. Asal cekrek, pin, beres. Wih, enak sekali. Atau ada banyak orang Kristen, Yesus jadi seperti lampu Aladin. Asal digosok, minta apa saja dikasih. Enak saja. Itu. Maka itu buat kita Yesus itu siapa? Kalau Bartimius bisa sehebat itu, Yesus anak Daud, maka itu mujizat terjadi di dalam hidupnya. Di dalam banyak masalah-masalah kehidupan yang kita terima, kita alami tiap hari, saudara. Yesus buat kita jujur, saudara. Siapa? Karena masih ada banyak orang Kristen yang salah menempatkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Jujur, kita merenung nanti. Nah, hal itu akan nampak waktu kita mengalami banyak masalah dalam hidup. Betul? Ketika kita mengalami banyak kesulitan, banyak masalah. Nah, di situ baru kita tahu Yesus itu siapa. Maaf, tidak sedikit orang Kristen menjadikan Yesus enggak lebih daripada seorang babu atau pembantu. Tuhan, aku mau pergi, Tuhan jaga rumah ya. Lu kok enak? Tuhan kurang ajar sekali. Nah, kalau Tuhan Yesus jaga rumah, dia gak ikut pergi, tahu nggak?
Nah, apa bedanya dengan Blacky kalau dia jaga rumah? Ayo, jangan salah berdoa ya. Jadi siapa Yesus buat kita? Itu akan kelihatan. Bagaimana sikap kita sehari-hari dalam menghormati Dia. Cobalah renungkan itu. Nanti kita akan tertawa sendiri. Siapa itu Yesus buat kita? Oke, ada banyak hal yang kita sering salah dalam perjalanan hidup ini, saudara. Tapi biarlah hari ini kita belajar jadi murid yang benar. Amin. Senang sekolahnya Tuhan Yesus. Ya, tapi jangan nemen-nemen gitu. Jangan keterlaluan. Seberapa tahun nggak lulus satu soal saja. Ayo kita belajar untuk terus minta soal-soal yang lain lagi yang Tuhan berikan. Saya cuma mau beri contoh saja bahwa soal itu maksimal 3 ya. Coba kita lihat Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 untuk membuktikan soal-soalnya itu nggak pernah lebih dari 3, maksimal itu pasti 3. Oke? Ini contohnya. Ada 3 soal yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita diuji. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Papa di surga kalau menguji kita, sebelum Dia berikan yang gede-gede, Dia beri yang kecil-kecil dulu. Kalau yang kecil-kecil itu lulus, maka kita akan dipercaya yang besar. Maka itu coba teliti dalam hidup ini. Siapa yang seringkali meremehkan perkara-perkara kecil? Ingat saudara, sebuah garis yang sepanjang apapun, itu dimulai dari sebuah titik. Betul enggak? Titik lalu ditarik. Kalau enggak ada titik itu enggak akan jadi. Jadi ujiannya begini. Nah ternyata sampai hari ini di semua perusahaan ya, di semua perusahaan tidak akan ada manajer mengangkat anak buahnya ke lebih tinggi kalau sudah diuji yang kecil-kecil dia nggak lulus. Betul nggak? Dan hebat sekali. Nomor 2 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Pelan-pelan saudara membaca ayat ini. Barang siapa tidak jujur dalam hal uang yang tidak jujur, menurut dunia, harta itu kan uang bukan? Loh betul tidak? Harta itu kan uang menurut dunia. Tapi menurut Tuhan Yesus, harta itu bukan uang. Maka itu ayat ini jelas. Kalau kita tidak setia, tidak jujur dalam uang, maka siapakah yang akan apa? Mempercayakan kepada kita apa? Harta yang sesungguhnya. Berarti di balik uang ada harta yang lain. Dan itulah harta yang sesungguhnya. Sama nggak bahasa Belandanya kalimat itu? Ibu Gembala? Oh bahasa Indonesia itu. Oh itu Alkitab lama itu masih bagus sekali itu. Yang merah itu cetakan Korea Alkitab itu. Ada yang bahasa Belanda? Oh itu ada itu. Coba dilihat. Harta sesungguhnya ada kata itu enggak ayat 11? Ya warakut. Arti itu hartanya uang. Itu betul. Ya. Jadi harta sesungguhnya buat Tuhan bukan uang. Ini yang kita nggak pernah cari, saudara. Maka itu orang mata duitan nggak akan ketemu harta yang sesungguhnya ini. Sebab apa-apa duit saja yang kelihatan. Maka itu kalau saudara masih dikalahkan dengan uang, maka kita tidak akan pernah dapat harta yang sesungguhnya. Ada yang Papa sediakan itu luar biasa. Jadi ujiannya dengan uang. Saya pernah dengar cerita Tiongkok kuno dulu. Mama mertua kalau ingin menguji menantu perempuannya zaman dulu ini ya, dalam uang bagaimana? Suatu hari mama mertua ini masukin uang ke saku celana anak lakinya. Lalu dia minta menantu perempuan suruh nyuci
Dia tunggu dikembalikan nggak uang itu. Ngerti nggak ilustrasi itu? Kalau sampai uang itu nggak kembali, berarti ini mantu nggak jujur. Nah itu cerita Tiongkok kuno dulu. Oke. Ternyata Tuhan pakai cara itu untuk kita melihat bahwa uang itu adalah ujian. Soal kedua. Soal ketiga. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia. Saya tuh paling kagum di ayat ini, saudara. Jikalau kamu tidak setia dalam apa? Harta orang lain. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi begini. Contoh paling gampang. Siapa yang suka ngentengkan? Tahu kata ngentengkan? Kalau pinjam barangnya orang. Nggak ikut punya saja kok. Nggak ikut punya saja kok. Nah kalau saudara nggak lulus di soal ketiga ini, maka orang itu calon miskin sampai mati. Ngerti kan itu? Kenapa dia jadi calon orang miskin sampai mati? Kalau dia nggak setia pada hartanya orang lain. Karena dia nggak bisa dipercaya oleh Tuhan. Nanti dikasih rusak juga. Loh ngerti nggak? Ayo, siapa yang punya karakter gini? Maaf jangan tersinggung, saya cuma ngomong nih. Rata-rata semua orang, kalau kontrak rumahnya sudah habis, cenderung rusak. Nah nggak ikut punya aja kok, biarin aja nggak ikut punya saja kok. Awas begitu. Itu calon miskin sampai mati. Ingat itu baik-baik. Karena Papa menguji cuma dengan 3 soal, nggak lebih loh.